Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, aku Farah Salsabila, biasa dipanggil Farah. Aku dari kelas B, Sastra Indonesia. Nah, di sini akan menceritakan sedikit kisah tentang cerpen Podium karya M.H. Ainun Najib yang telah aku baca. Dalam cerpen ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Nuriman Dustawaskita atau yang biasa dipanggil Gus Nur. Eh, Perjalanan Gus Nur diceritakan oleh tokoh aku. Tokoh tokoh aku ini berperan sebagai muazin atau seseorang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran ketika Gus Nuriman ceramah. Gus Nuriman ini awalnya hanya warga biasa. Dia hanya bersekolah sampai kelas 4 SD karena kurangnya biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Kemudian dia membantu orang tuanya bekerja di pasar. Dia membantu untuk berjualan kelapa. Pada suatu hari, ketika ia sedang menjual kelapa, tiba-tiba ia jatuh sakit. Kemudian warga sekitar menggotongnya ke rumah warga yang dekat dengan pasar tersebut. Kurang kurang diketahui dengan jelas apa penyakit Gus Nuriman ini. Akan tetapi masyarakat berusaha membuat beliau sadar, yakni dengan memberi minyak kayu putih atau memijatnya agar beliau sadar. Tak lama kemudian ada seorang pemuda datang dengan berpakaian koko dan juga bersarung ke rumah tersebut. Ia bertanya, apakah ada orang sakit di sini bernama Nuriman? Warga sekitar kaget. Siapakah dia? Kemudian salah satu warga bertanya, apakah Anda itu saudara dari Nur Iman? Nah, si pemuda ini menjawab, oh bukan, tapi saya diutus Kiai Sahal untuk membawa Nur Iman ini ke pesantren. Nah, masyarakat sekitar tidak berani untuk menyerahkan Nur Iman kepada pemuda tersebut. Akhirnya mereka menunggu orang tua Nuriman datang. Ketika orang tua Nuriman datang, pemuda tersebut menjelaskan apa maksud dia datang ke rumah tersebut. Akhirnya setelah dijelaskan, ayah Nuriman karena menghormati Kiai Sahal, ia membawa Nuriman ke pesantren Kiai Sahal. Ketika sampai ke pesantren Kiai Sahal, Nuriman ini disambut Kiai Sahal dengan kalimat, akhirnya aku menemukan saudaraku. Nah, dari situ masyarakat sedikit bingung apa sebenarnya hubungan Kiai Sahal dan juga Nuriman ini. Kemudian Nuriman itu dirawat sampai sembuh di pesantren Kiai Sahal. Lalu setelah sembuh, ia kembali ke desanya. Nah, setelah kembali ke desa, Nuriman bilang kepada masyarakat bahwa ajalnya dia sudah dekat, akan tetapi ia diberi amanat atau diberi tugas oleh Sang Pencipta untuk merubah desa ini. Nah, setelah itu dia mulai berdakwah, terus menjadi imam, menjadi penceramah di desanya untuk merubah desa tersebut. Lalu tak lama kemudian desa tersebut akhirnya berubah menjadi desa yang religius. Masyarakat sekitar percaya bahwa Nuriman ini adalah seorang wali. Bahkan beberapa ada yang menyebutnya sebagai nabi. Akan tetapi Nuriman menyangkal. Dia bilang bahwa dia itu bukan nabi, tetapi utusan Allah yang dikirim untuk menyelamatkan desa ini. Lalu dari upahnya berdakwah atau berceramah dari desa-desa, ia mendirikan masjid dari desa satu ke desa lainnya. Lalu suatu hari Gus Nuriman ini jatuh sakit dan masyarakat sekitar pun berbondong-bondong untuk menjenguknya. Tak lama datanglah lagi seorang pemuda. Ia bilang bahwa Kiai Sahal ini telah meninggal dunia. Lalu masyarakat percaya bahwa hubungan antara Gus Nuriman dan juga Kiai Sahal ini sangatlah kuat karena dengan adanya berita Kiai Sahal meninggal, Gus Nuriman pun ikut jatuh sakit. Lalu tak lama Gus Nuriman ini sadar dari pingsannya. Ketika ia sadar, semua orang memanggil Gus Nur, Gus Nur, Gus Nur.
Tapi ketika ia sadar, ia bingung, siapa Gus Nur? Nah, itu tadi sepenggal cerpen podium yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.